Dan kalau nggak cocok sama Prabowo, ya monggo, nggak apa-apa. Cari partai lain, ya kan? Pindah partai boleh loh, pindah partai, boleh nggak? Aku juga dulu kan di Golkar, saya pindah dengan baik, tapi saya menghadap ketua umum waktu itu, saya pamit. Aku bikin surat pengunduran diri dan aku pamit. Saya datang ke tokoh-tokoh partai Golkar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air, kembali lagi ke channel Adib TV Official. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno tak menghadiri peresmian kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, yang mana peresmian tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan sejumlah elit Gerindra pada Sabtu 7 Januari 2023. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan semestinya semua kader Partai Gerindra menghadiri secara acara ini meskipun tidak mendapatkan undangan. Mestinya mereka yang merasa masih kader tanpa ada undangan harusnya datang. Sampai kini hari anggota DPR pun yang didapil semua pada datang, kata Muzani. Selain Prabowo dan Muzani, peresmian ini turut dihadiri oleh elit-elit Gerindra seperti Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Umum Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Sugiono, seperti Ketua Dewan Pembina Hasyim. Saudara sebangsa setanah air, dalam beberapa waktu terakhir, Sandiaga diisukan akan meninggalkan Gerindra dan bergabung ke partai lain seiring dengan mendekatnya waktu menjelang pemilu di 2024. Dasko mengaku telah mendengar kabar bahwa Sandiaga akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga menduga isu itu mencuat karena dia sering ikut kegiatan P3 dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mungkin hal ini yang memicu adanya isu yang menyebutkan Sandiaga akan meninggalkan Partai Gerindra. Saudara sebangsa setanah air, padahal di acara-acara sebelumnya yang diadakan oleh Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga terlihat sesekali hadir di acara tersebut. Kali ini ketika partainya sendiri Gerindra mengadakan acara, kenapa Pak Sandiaga Uno tidak meluangkan waktu untuk sejenak menghadiri acara tersebut? Padahal semua elit hadir, bahkan dapil di DPR juga hadir, terutama juga adik daripada Prabowo Subianto juga menghadiri acara tersebut. Nah, saudara sebangsa setanah air, apakah ini tanda-tanda Sandiaga Uno akan hengkang dari partai Gerindra itu, atau sebaliknya? Dan saudara sebangsa setanah air, menariknya juga ketika pidato daripada Prabowo Subianto di peresmian tersebut, beliau sekali menyinggung etika meninggalkan atau keluar dari partai. Beliau sempat mencontohkan jika kadernya ingin keluar, ya keluar dengan baik-baik, ya, pamit dengan ketua umum, jajaran pengurusan dan lain sebagainya. Seperti yang dia contohkan ketika dia keluar dari Partai Golongan Karya. Tidak hanya kalimat tersebut, Prabowo juga menyinggung siapapun kader ya yang ingin meninggalkan saya, silahkan tinggalkan dan yang sebagainya. Ini lebih kecurhatan bahwa Partai Gerindra memang ada salah satu kader yang diisukan ingin keluar dari Partai Gerindra, yakni adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, saudara sebangsa setanah air, inilah demokrasi ya. Menjelang Pilpres atau menjelang pertarungan pemilu terutama di 2024, kekonsistensian daripada kader-kader itu memang sedang diuji ya, bagaimana kader itu loyal kepada partainya ataupun sebaliknya. Nah, saudara sebangsa setanah air, jika memang benar isu Sandiaga Uno ingin hengkang dari Gerindra, kemungkinan yang sedang didekati itu
sudah jelas, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Jika memang itu terjadi, maka pemilu 2024 akan menarik, terutama bagi koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya di situ ada P3, ada Golkar, dan juga ada Partai Amanat Nasional. Erlangga Hartarto sebagai salah satu atau sebagai satu-satunya capres di situ, menjadi capres paten ya. Ini juga belum jelas ya siapa yang akan mendampingi cawapres. Nah, kalau memang benar-benar kehengkangan Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3, ini mungkin ada sinyal-sinyal bahwa Sandiaga akan mencuri tiket 2024, setidaknya sebagai wakil presiden mendampingi Erlangga Hartarto. Nah, saudara sebangsa setanah air, tetapi ya, pengaruh P3 atau suara P3 sebelumnya saya mengamati, memprediksi bahwa di 2024 P3 ini akan nyungsep ya, karena sudah jelas ya dilihat dari kaderisasi yang tidak mumpuni, karena masa tidak ada lagi ya kader yang bisa menunggangi atau memposisikan dirinya sebagai majelis pertimbangan partai. Kenapa harus bekas daripada narapidana korupsi? Nah, saudara sebangsa setanah air, semakin menarik di Pilpres 2024, dan kemungkinan itu banyak sekali ya, terutama kemungkinan bahwa pasangan capres-cawapres akan diikuti oleh 3 pasangan capres-cawapres. Yang pertama adalah ada koalisi Indonesia Bersatu, yang mana di situ ada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan juga Partai Amanat Nasional. Dan kemudian yang selanjutnya ada koalisi perubahan. Koalisi perubahan ini kemungkinan akan diikuti oleh 3 partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan juga Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Nah, kemungkinan koalisi yang ketiga ini, ya, koalisi yang terakhir ini adalah koalisinya Gerindra dan PDIP. Karena saya lihat bahwa kedekatan Jokowi akhir-akhir ini dengan Prabowo semakin romantis ya. Berbeda dengan kedekatan Jokowi dengan Nasdem, apalagi dengan Anies Rashid Baswedan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini sikap Jokowi adalah sikap PDIP? Kita juga tidak tahu ya. Bisa saja ini bukan sikap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan sikap pribadi dari Joko Widodo. Semuanya dinamis ya, bisa berubah. Saudara sebangsa setanah air, namun di koalisi perubahan yang diikuti PKS dan Nasdem ataupun Demokrat ya, belum ada cawapres yang diisukan akan mendampingi Anies lagi. Pasalnya terakhir beritanya adalah ketiga partai itu sedang sedang berada dalam posisi menguatkan satu sama lain sehingga mencapai kesepakatan bersama. Saudara sebangsa setanah air, mungkin itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.